biasanya ada stone chip, bekas lari di tol kena batu, atau kejatuhan apa. Ini contohnya misalnya, ini ada beberapa baut yang udah masih ada segel pabriknya. Ini kalau ada kuning-kuning gini. Halo teman-teman YouTube, hari ini kita akan bikin konten yang sedikit berbeda lagi. Kalau kita pernah bikin tutorial bagaimana caranya mengecek mobil bekas tapi yang Jepang, kali ini kita akan bikin yang khusus Eropa. Dan lebih khusus lagi, kita akan cek BMW bekas yang ada di Astra Sunter Used Car. Gimana sih cara ngeceknya mobil bekas nabrak, bekas banjir, dan kondisi mobilnya biar kalian tidak tertipu. Kita kerjasama dengan BMW Astra Used Car yang di Sunter. Dan kalau kalian mau lihat-lihat stok yang ada di BMW Astra Used Car, kalian bisa lihat di deskripsi, itu ada Instagramnya. Dan kalian kalau yang mau beli bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang ada di Instagram tersebut. Kita ngobrol langsung sama tim appraisal dari BMW Astra Used Car. Selamat menonton teman-teman, dan enjoy! Nah teman-teman, sekarang kita sudah dengan tim appraisal dari BMW Astra Used Car yang di Sunter. Dengan bro siapa bro? Lutfi. Bro Lutfi ya bro, salam kenal ya bro. Salam kenal. Bro, gue pengen tahu nih bro, standar dari appraisal dari BMW Astra Used Car kalau mau ngangkat mobil. Biar kita tahu kondisinya, bahwa mobil itu nggak bekas nabrak parah, kilometer asli, dan bukan bekas banjir. Itu kan yang dikhawatirin ya bro ya? Iya. Nah lo cara ngeliatnya tuh gimana sih bro? Kalau dari tampilan depan dulu lah. Sebenarnya pertamanya bro ya, awal banget ya, gue setelah ada info, ini yang mau lihat mobil. Yang pertama banget sebelum gue jalan itu, gue harus cek history. Makanya gue selalu minta foto SNK, itu ada nomor angkanya, berdasarkan itu gue cek di bengkel. Cek dulu semua, kalau memang historinya oke, nggak ada yang aneh-aneh, baru gue ke lapangan, lihat mobil. Make sure dari si data servis tadi sinkron nggak sama mobil yang di lapangan. Nah contohnya dia pernah cat bumper di historinya kiri depan. Gue lihat apakah pengecatan itu bagus hasilnya. Nah kalau enggak, kan gue udah perhatiin tadi di sana memang historinya jelek. Nah makanya gue lihat dulu di lapangan, make sure nggak nih sama mobilnya gitu. Nah pokoknya yang paling penting itu ya, history dulu ya. History dulu sih. Jadi pertama kali lo mau appraisal, lo cek historinya dulu. Berarti butuh nomor angka, kalau nggak nomor polisi. Betul. Nomor angka ya. Betul, nomor angka atau nomor polisi, langsung lo cek historinya, terus lo sinkronin dengan kondisi yang di lapangan. Betul. Lalu apa lagi tuh bro? Langsung gue cek ke lapangan. Kita langsung cek aja dari bagian depan ya. Boleh. Depan. Nah awalnya dikapesin. Paling pertama lo langsung cek di kap mesin. Kapesin dulu. Buka kapesin dulu. Ya standar sih bro, kalau untuk cek cara cek catnya ya di mana-mana kayak gini ya. Kita lihat nut-nutnya ini udah masih bagus emang dari pabrik. Kalau dia udah pernah ngecat atau pernah di repair, ini nggak akan lurus kayak gini sih. Gitu. Tapi ada beberapa tipe BMW yang biasanya sih dia udah dari video ya, dari luar. Ada catnya memang yang rada meler, tapi memang itu dari pabrik kayak gitu. Tapi bisa kebedain itu ya? Bisa bedain. Itu ini cat dari pabrik yang meler atau emang udah repair. Bisa kelihatan sih. Cuma kebetulan ini kan dapet yang udah CKD ya. Buatan sini rapi semua. Rapi semua ya? Masih rapi semua. Ini pas banget, mobil baru ngangkat nih. Baru ngangkat ya? Nah kalau untuk dari atasnya, ini kita bisa lihat siluetnya. Kalau ada biasanya ada stone chip, bekas lari di tol kena batu, atau kejatuhan apa. Biasanya caranya kita gini sih bro, kita naik turunin. Ini akan terlihat siluetnya. Siluetnya dia ada penyok atau enggak gitu. Nah itu kelihatan banget ya. Kelihatan banget. Karena kita harus gerakin gini kan, kita kelihatan banget. Terus sama kulit jeruknya pasti masih cat pabrik. Ini masih ori nih. Masih ori ya. Kalau yang udah nggak ori malah lebih halus sebenarnya. Kelihatan licin ya. Kelihatan lebih licin. Kalau ini masih kelihatan kulit jeruknya ya. Kulit jeruknya masih kelihatan. Gitu. Walaupun itu dicat di bengkel resmi ya. Walaupun cat di bengkel resmi. Tetap kelihatan itu ya. Tetap kelihatan, beda bro. Perobot sama tangan sendiri. Sama tangan manusia ya. Siap. Nah yang kedua, kalau untuk dari mesin sih spesifikasinya pasti orang bengkel bro yang nanti cek melalui general check up ya. Karena kalau gue di sini ya untuk lihat full keseluruhan body dan sedikit-sedikit aja sih kalau di mesin. Kayak contohnya misalnya, ini ada beberapa baut yang udah masih ada segel pabriknya. Ini kalau ada kuning-kuning gini ya? Ini kuning yang ini sama yang di sini kan belum berubah. Masih satu jalur ya, masih segaris. Nah berarti ini nggak pernah dibuka.
Oke. Udah sampai di sini, kalau ini nggak berubah, Aha. gua nggak akan cek ke dalamnya. Oh, karena di sini tulangannya. Tulangannya awalnya banget. Oke. Awalannya banget. Oke. Nah, nanti selanjutnya kalau misalkan ada engine mounting apa segala macem, Itu teknisi. nanti teknisi, orang Oh. bengkel langsung kita general check up. Oh, gitu. berarti sebelum dibayar ke customer, lo appraisal pertama kan tadi cek history, terus sinkronin sama di data di lapangan, terus bawa general check up dulu. Bawa general check up dulu. Oh, itu semua dicekin mengenai mesin segala macam, engine mounting segala macam ya? Betul. Setelah gua cek di lapangan oke, masalah body, baru kita deal untuk bawa ke bengkel, kita cek dulu. Oh, jadi persetujuan dulu ya? Betul. Secara fisik mobil, tampilan luar, Betul. kelihatannya udah oke Udah gitu. oke. Baru cek mesin. Cek mesin. Oke, Betul. lalu apa lagi tuh bro? Udah sih kalau di mesin itu aja cukup. Di mesin itu Udah aja cukup. ya? Heeh. Oke, karena kayak tadi lo bilang tuh ya, kalau misalnya BMW kan free service berapa lama? 5 tahun ya? 5 tahun free service, Oke. untuk warantinya 3 tahun. Untuk warantinya 3 tahun. Iya. Jadi selama itu pasti orang akan servis rutin ke bengkel resmi pasti ya? Betul, pasti dia datang ke sini kan. Nggak mungkin dia punya free service, dia servis di luar. Oke. Gitu, pasti recordnya terlihat jelas di situ. Di bengkel Ini resmi habis ngapain langsung. aja, habis Aha. ganti apa aja, shock breaker segala macam dia habis ganti. Bahkan Oke. ya biasanya kalau udah dia beli di BMW baru, Aha. pasti kan dia langsung asuransikan mobilnya. Oke. Nah, rata-rata tuh asuransinya yang sudah bekerja sama dengan bengkel kan. Oke, authorize ya? Authorize. Oke. Jadi otomatis dia mau klaim pernah pecah di lampu, pernah Aha. ganti grill, Aha. itu semua kedetek juga di bengkel. Oh, Gitu. ada datanya semua ya? Ada datanya Oke, semua, even itu gitu. klaim asuransi ya? Yes. Oke, jadi bukan servis biasa aja, tapi klaim asuransi pun semuanya masuk di data resmi ya bro Data ya? resmi Oke, keluar. depan udah semua nih? Depan udah semua. Kalau samping, apa yang perlu kita ketahui bro? Sebelah mana nih? Sebelah sini aja? Sebelah sini aja, yang Boleh? bagian supir Oh, ya. sebelah Enak sini, ya? oke. Langsung. Boleh. Nah, kalau dari samping sini, pertama yang gue lihat sih velg. Oke, velg kenapa tuh? Velg kalaupun ada baret-baret gini bro, Aha. kecil, Aha. ini pasti kita repair. Oke, Ini pasti kita repair. tapi masih masuk kategori diangkat ya? Kategori diangkat. Oke. Kategori diangkat. Aha. Masih kita repair, terus ban, dia ada indikator bannya kan di sini Aha, untuk dia masih bagus atau enggak. aha, Nah, di sini ada bisa diraba ya. aha. Itu aja sih kalau ban. Nah, Kalau untuk ban. selain itu Aha. kayak misalnya ini sensor, Bro. Ah, Nah, sensor ini kalau udah pernah cat ulang, aha. ini pasti ada garis Bekas ya? bekas. Iya, kayak Pasti- bekas-bekas cat-cat gitu ya? Pasti bekas-bekas cat karena kan Ah. ini pasti disilotipin sama dia. Dan itu nggak akan bisa kelihatan rapi ya? Nggak akan bisa kelihatan rapi. Sedetail apapun ya? Betul. Siap, ada gasar-kasarnya gitu ya pasti ya? Betul. Oke, lalu apa lagi tuh bro? Udah habis itu kita ke sini Aha, ke bagian pintu. oke. Kalau bodi samping kita langsung to the point-nya ke bagian pintu ya? Bagian pintu dulu. Oke. Bagian pintu. Karena awalnya tuh pasti semua dari sini nih. Oke, Dari apa namanya? Sebenarnya dari sini sih. aha, Ini kalau misalkan dia cat full siram misalnya mobil ya. aha, Itu pasti di bagian sini kan disilotipin. oke, Pas dicat di sini pasti ada beda. aha. Beda. Berasa kasar ya? Berasa kasar. Oke. Berasa kasar, garis gitu. Aha, Nah, itu full body. Nggak mungkin dia cat siram ini juga ikut kecat. Kecuali Oke. mobil-mobil tua ya yang Aha. full semua dicopot. Tapi kalau cuman dia nyiram-nyiram aja sih pasti di sini ada gap bedanya sih, Bro. Oh, kelihatan berasa ya? Pasti kelihatan berasa sih Oke. gitu. Oke, Nah, ke dalam aha, kita masuk. oke. Kalau dalam apa yang perlu diketahui bro? Ini pertama banget Mhm. pasti BMW itu yang paling rentan itu adalah rack steer. Oke, Kita tesnya dalam kondisi mati, aha, belum dinyalain. aha, Jadi setirnya masih berat, aha. kita agak goyang dikit. Kalau dia masih halus, nggak ada suaranya, berarti rack steernya aman. Oh gitu. Yes. Kalau ada suaranya, berarti udah bermasalah. Udah bermasalah. Oke. Karena harusnya halus seperti ini. Oh. Gitu. Oke, lalu? Lalu untuk di interior kita lihat semua. Biasanya nih bro ada yang suka taruh apa namanya pewangi yang cair itu ya. Oke. Suka juga tumpah ke sini. Aha. Itu jahat banget sih cairan pewangi itu. Oh, makanya ngerusak dashboard juga itu ya? ngerusak banget. Oke. Pasti dia akan hancur catnya. Oke. Ini kita juga akan nilai dan kita akan budgetin buat biaya repair. Oh, itu masuk kategori juga itu ya? Masuk kategori juga. Oke. Gitu. Nah untuk bekas banjir atau enggak, Aha, kalau bekas banjir tuh, Bro. biasa sih. Pasti yang lain juga ngeceknya di sini. Oke. Di bawah. rel itu. Di rel ini. Oke. Dan kalau BMW biasanya kalau udah kena air, walaupun udah hidup lagi, Aha. ini nggak akan halus lagi.
Oh, untuk elektrikalnya itu. Oke. Pergerakannya pasti ada macet-macet atau set gitu ya. Bunyi duduk-duduk gitu. Oke. Karena kan relnya itu udah karatan atau udah ada kotoran di situnya. Itu udah pasti macet-macet tuh. Udah pasti macet-macet kalau di sini. Dan mungkin salah satunya udah nggak berfungsi. Misalnya kayak lumbar supportnya udah mati satu fungsinya. Makanya ini gua harus cek semua. Naik turun kanan kiri bawahnya. Biasanya nyala, tapi ada satu misalnya ke bawahnya nggak bisa. Atau kanannya nggak bisa, ke kirinya nggak bisa. Gitu. Nah itu tuh perlu kita curigai sih. Gitu. Itu ya untuk kategori ngecek banjirnya ya. Betul. Tapi kalau pintu bekas ganti kan, kalau pintu kan salah satu daun pintu aja bisa diganti gitu, bisa nabrak samping doang. Dari engsel sih bro. Cuman kalau pintu ya, dia di sininya masih bagus. Gue nggak usah ngecek ini lagi. Oh gitu. Karena dia di sininya udah mewakilkan. Kalau ini kenapa-napa berarti di sini udah pasti bentur juga ya? Bentur juga. Iya, pasti bentur juga. Pasti keriting gitu. Pasti keriting juga. Berarti salah satu aja ternyata ya? Betul. Salah satu sudut ya? Betul. Oke. Nah, sekali lagi ya bro, ini kan gue ngecek di lapangan ya. Jadi gue secara cepat, misalnya ada callingan, lihat mobil di sini segala macam. Ya gue harus secepat mungkin ngecek. Lo lihat gambaran garis besar aja dulu kan? Garis besar dulu. Oke, tapi ntar buat detailnya lo pasti balikin untuk lihat di bengkel resmi ya? Bengkel resmi lagi. Oke, itu nanti digendong segala macam ya? Iya. Buat cek kolong, cek mesin segala macam ya? Betul. Sama di bawah jalan juga kan pasti kan? Bawa jalan. Di bawah jalan juga kita ya? ada di belakang track buat tes suspensi segala macam kita ada. Oh, sampai sedetail itu ya? Sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu, siap. Kalau belakang bro, ada yang perlu diketahuin nggak kalau bagian belakang? Biasa sih bro, sama aja sama yang depan sebenarnya. Cuman gua sih cara gua pribadi ya. Biasanya nih lampu kalau udah sampai ganti terrecord di historinya. Curiga dong. Di historinya ada replacing stop lamp. Itu gua langsung curiga tuh. Ini bekas nabrak hancur atau enggak. Tapi kalau cuman sekedar ya kena motor pecah gitu ya, itu sih nggak masalah. Nah cara ngeceknya sih paling ya ini agak kampungan sih ya. Cuman gue biasanya cuman gini aja. Kalau misalkan dia nggak goyang, dudukannya masih aman, masih paten pabrik. Gitu. Jadi gue nggak ngecek dalam. Cuman kalau biasanya soalnya BMW kalau ini udah diganti, entah kenapa nih klipnya mungkin dia agak goyang sedikit gitu. Oh, tetap ada clash-nya gitu ya? Clash-nya sedikit. Itu nggak mungkin rata lagi rapi kayak gini. Oh, gitu. Itu ketahuan banget dari situ ya? Banget, itu cara paling primitif lah paling primitif itu. Caranya tuh. Kalau misalnya udah goyang-goyang, gue udah, wah ini curiga nih kenapa ya gitu. Terus bagian bagasi, selain pernah repair apa enggak, di kita tuh semua peralatan harus lengkap. Oh, toolkitnya? Toolkitnya. Jadi itu semuanya harus ada ya? Harus ada. P3K, ini harus ada. Terus toolkitnya memang cuma kayak gini. Cuman ada satu bagian penting, ini. Ini kalau sampai hilang, ya ban mobil ini peleknya nggak bisa dibuka semua. Oh gitu? Karena setiap mobil beda kuncinya. Oh, Ini ya mungkin harganya mungkin sekitar 5-7 juta ya. Ininya sama yang ada 4 buah nempel di ban. Jadi itu salah satu tips orang kalau mau beli ya? Ya, BMW kalau nggak ada ininya, ya siap-siap keluar uang 5-7 juta buat pesan lagi. Buat pesan kayak beginian doang? Iya, buat pesan. Karena di tiap mobil beda-beda ya? Tiap beda-beda. Berarti ada kayak kode serinya ya? Ini kayak kunci, ini sih kayak kunci yang di motor tuh. Oh, oke. Kembangannya, jadi setiap unit itu beda. Beda kembangannya nggak bisa dipakai. Ya siap. biasanya orang-orang punya mobil BMW, dia nggak mungkin mikirin ginian kan. Nah biasanya lupa nih, ketinggalan di mana atau mekaniknya atau siapanya, itu lupa tuh buat gantiin. Makanya gua harus cek sih. Gua harus cek ini. Itu hal paling fatal juga, salah satu hal paling fatal juga. Ya? Karena lumayan juga, sekitar 5-6-7 juta ya. Buat pesan lagi. Lumayan, tapi kalau tabrak belakang bro, ngelihatnya dari apa bro? Tabrak belakang biasa bro, dari karet ini sih. Dari karet ini semuanya masih oke. Ini kan yang lo cek garis besar di lapangan juga kan pasti kan? Betul. Dan basicnya kalau di historinya situ nggak ada, di servisnya gue nggak akan cek ini. Oh gitu? Karena ya itu tadi, gue percaya banget sama yang namanya history di bengkel. Oh jadi pokoknya patokan awal lu benar-benar history ya? Dari history. Gue fokus sama yang di bengkel itu pernah ada repair. Ya misalnya dia ada pernah replacing stop lamp, ya berarti gue cek. Kalau pernah buka lampu ini. Tapi kalau memang nggak ada, gue nggak ngecek lagi. Tapi kategori yang mobil yang lo ambil itu tahun berapa sih bro? 7 tahun dari sekarang. 7 tahun dari sekarang? 7 tahun dari sekarang. Tapi kalau seandainya orang mau beli mobil BMW lebih tua dari 7 tahun sekarang, salah satu hal yang harus diperhatiin yang tadi kita omongin itu juga? Yes, kurang lebih ya? Pasti dong. Ya, kurang lebih ya? Pasti. Dan kalau lebih tua tentunya kita pasti akan lebih detail lagi sih sebenarnya. Lebih detail lagi ya? Untuk ceknya, karena
Kalau gue pribadi kan tadi gue bilang gue bergantung banget sama yang namanya history service tadi gitu. Karena itu udah nggak mungkin dirubah. Itu memang udah real dan orang-orang pasti yang namanya punya free service, punya free warranty, ada bermasalah dengan mobilnya pasti dia datang ke sini karena gratis. Akan dimaksimalin ya? Akan dimaksimalin. Oke, mungkin, siap. Iya. Oke, pokoknya yang tadi tuh yang penting history, terus cek fisik mobilnya, habis itu general check up ya. Yes. Maupun BMW yang masih muda, maupun yang tua, perlakuannya kayak gitu ya? Perlakuannya kayak gitu. Siap, tapi kalau di Astra Used Car ngambil yang tahun keberapa tuh bro? Paling mentok? Paling mentok sekarang kita berarti 2014. 2014? Oh lo hitungnya 7 tahun mundur ya? 7 tahun mundur. Oke, berarti kalau di bawah 2014 udah nggak bakal ada di sini ya? Nggak ada. Siap, tapi kalau buat teman-teman yang nonton ini, terus pengen beli BMW yang lebih tua daripada 2014, salah satu tipsnya bisa ditiru yang tadi disebutin sama bro kita dari BMW Astra Used Car ya bro ya. Betul. Tapi kalau orang misalnya mau GC, berapa duit sih bro? Untuk apa tuh maksudnya? Biayanya kurang lebih? Untuk di bengkel itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. 1,5 juta sampai 2 juta? Yes. Siap. Mobilnya apapun tuh ya, BMW-nya ya? BMW-nya apapun. Oke. Dan berapa lama kurang lebih dapat hasilnya? Hasilnya hari itu juga keluar, cuman kalau bisa datang pagi, karena itu bisa sampai sore tuh ceknya. Oh, ngeceknya bener-bener detail ya? Detail banget. Jadi bukan cuma sekedar masukin mobil, dicek asal-asalan terus keluar hasilnya ya? Ya itu kan semua diangkat, ban dicopot semua, dilihat fendernya pernah ada repair atau enggak, itu kan dari situ kelihatan. Oke, siap. Pokoknya sampai sedetail itu ya. Tapi kalau kalian mau PD, harus sampai pengecekan detail. Tapi kalau mau garis besar, kayak yang tadi digambarin sama bro kita ya bro ya. Ada yang mau tambahin lagi atau cukup bro? Ya, untuk cek di lapangannya sih, menurut gua sekilas seperti itu aja sih bro ya. Oke. Kalau untuk yang lebih detailnya sih sebenarnya ya tadi masuk ke general check up, gue juga ada di situ bareng mekanik. Ya ada beberapa kan yang gue nggak mengerti juga ya, misalnya masalah elektrikal, mesin, mekanik yang lebih paham. Nah makanya di situ kita lebih yakin. Makanya kalau ada mau beli BMW yang nggak di sini, di luar, paling oke sih general check up dulu. Paling aman tuh ya? Paling aman. General check up. Dari situ semua kelihatan, historinya apa aja ya? Penyakitnya apa aja. Siap, gitu. siap. Tapi kalau kategori mobil aman yang lo bilang, oh ini ambil nih, kayak yang tadi lo bilang itu tadi, lolos inspeksi yang itu tadi itu ya? Betul. Siap, baru selanjutnya general check up ya? Yes. Siap. Ada lagi mau tambahin atau cukup bro? Setelah general check up, paling ya kita cek surat-surat sih. Kita ada tim khusus untuk lihat histori mobil ini. Oke, legalitasnya ya? Legalitasnya. Oke. Dan sebenarnya nggak cuma legalitas sih. Ada beberapa hal yang ini mobil dulunya dari mana. Oh, histori mobilnya ya? Itu yang di tempat lain mungkin tidak memikirkan itu. Oh, tapi kalau di BMW Astra Used Car sampai sedetail itu ya? Betul. Ini dulu pemilik pertamanya siapa. Agar ke depannya ketika orang yang beli di kita pakai nyaman, nggak mungkin di jalan di stopin, ditanyain surat-surat dulu pernah bermasalah, mobil bekas ngapain, nah itu. Oh, takutnya ada efek hukum di kemudian hari betul, ya? Betul. Siap. Kalau kita mikirin sampai situ. Oke, jadi kalau beli di BMW Astra Used Car, mobilnya aman, legalitasnya juga pasti aman ya bro ya? Betul bro. Jadi nggak tiba-tiba di jalan diberhentiin, ternyata mobilnya dulu pernah bermasalah hukum atau apa ya? Nah, itu. Karena kan khawatirnya mobil mewah-mewah gini kan, takutnya bekas apa ya? Betul. Siap. Tapi sampai segitunya di BMW Astra Used Car. Ada yang tambahin lagi atau cukup bro? Ada yang kelewat nggak kira-kira? Sudah sih bro, paling di bagian interior tadi kan udah kita jelasin juga ya. Kayak ada sampai robek sedikit aja pasti kita bebanin ke customer untuk repair ya. Oke. Gitu, nggak mungkin kita jual dengan kondisi begitu. Oke, jadi buat biaya perbaikannya dihitung juga ya? Dihitung juga. Oke, gitu. Siap. Luar, dalam udah kita bahas, mesinnya udah kita bahas, belakang juga udah kita bahas ya bro ya. Sampai yang buat buka velgnya pun udah kita bahas ya bro ya. Yes. Kalau nanti ada yang kelewat-kelewat boleh tulis di kolom komentar apa aja yang kelewat, boleh ditambahin buat yang lebih paham. Tapi kalau kalian mau beli BMW, saya sarankan belinya di BMW Astra Used Car di Sunter. Nah, cara belinya gimana? Lihat di deskripsi, itu ada Instagramnya dari BMW Astra Used Car. Langsung hubungi pihak marketing dari BMW Astra Used Car ya bro ya. Yes. Thank you bro ya. Thank you. Sukses buat lo. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan enjoy teman-teman.